Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silka kafasalalim. Yang saya hormati saudara semua, anak-anak semua, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT, karena pada saat ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema berislam dengan kafah. Saya dengan mukadimah yang saya sampaikan tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita harus betul-betul menyerahkan diri pada Allah. Semuanya, apapun yang kita lakukan, kalau kita mengaku sebagai orang Islam adalah betul-betul kita yakini, kita hayati, kemudian kita rasakan bagaimana indahnya Islam sebetulnya dengan kafah. Kemudian kalau kita lihat anak sekalian dalam kehidupan sekarang ini, maka perlu saya sampaikan beberapa hal. Kalau kita dengar cerita-cerita yang ada dalam buku, terutama dari Imam Ghazali, kita lihat Imam Ghazali pernah berkata, atau pernah saat dengan siswanya itu, beberapa murid-muridnya itu ditanya, yang paling dekat dengan diri kita itu siapa? Yang paling dekat dengan kita semua. Tapi siswa menjawab, paling dekat dengan saya adalah ibu. Boleh, betul. Bapak, betul. Adik, betul. Saudara, betul. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Jadi yang paling dekat dengan diri kita adalah, yang pertama adalah kematian. Nah, kalau kita tahu bahwa kematian itu paling utama, paling pokok, tentunya kita harus mensiap diri kalau kita ini segera mati. Cuma kita tidak tahu kapan kita giliran kita. Nah, apa yang kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia? Yang jelas adalah persiapkan diri kita. Makanya masuklah Islam secara kafah. Insya Allah kalian selamat. Karena dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia adalah tempat kita meninggal, bukan dunia adalah tempat tinggal. Yang tempat tinggal asli adalah di akhirat. Makanya kalau dunia sudah tempat tinggal, bukan tempat tinggal, tempat meninggal, berarti apa? Kita tidak perlu memperkaya diri sepertinya. Kemudian ada pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dengan kita? Masa lalu. Kalau dulu enak, kita masih enak, santai dan sebagainya. Kita tidak tahu kalau umur kita sekarang sudah mencapai usia 20 tahun, 19 tahun, bahkan seperti saya ini sudah umur 60 tahun. Otomatis berarti kita sudah dekat betul, maka kita persiapkan. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, apa anak-anak yang paling besar terhadap kita ini? Adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu paling besar sekali. Ya, kita pengaruh-pengaruh apapun, terutama dalam sekarang ini dunia media, ya, dunia elektronika segala macam, itu pengaruhnya YouTube dan sebagainya itu banyak sekali. Makanya kalau kita tidak bisa filter, otomatis bangsa kita termasuk diri kita akan hancur di situ. Kemudian yang paling berat apa, kata Imam Ghazali, tanya pada semuanya. Yang paling berat adalah badan, Pak, jalan seperti. Yang paling berat pada diri kita adalah, yang pertama adalah memegang amanah. Memegang amanah itu berat. Kita dipercaya oleh ketua, dipercaya jadikan ketua, percaya oleh orang. Tapi bagaimana? Apakah kita laksanakan? Kemudian kita banyak merekayasa, baik di PM maupun dimanapun organisasi itu banyak yang menyalahgunakan amanah untuk kepentingan pribadinya. Itu yang kita larang. Kemudian ada lagi yang dari apa yang paling jauh dari kita ini,
Ternyata yang jauh adalah Jakarta. Iya betul, Jogja betul, Bali betul paling jauh. Ternyata yang paling jauh adalah tempat ibadah atau masjid yang paling jauh. Loh, kenapa kok masjid, Imam? Iya, karena banyak orang yang tidak akan mau ke masjid, itu paling jauh. Berarti masjid itu ada paling jauh daripada kita. Kemudian yang paling ringan pada diri kita yang terakhir adalah meninggalkan sholat. Untuk itu anak sekalian saya cintai, kalau kita lihat semua yang dikatakan Imam Ghazali kepada siswanya itu cukup bagus sekali. Sekarang kita lihat sebagai orang Islam, bahwa dalam surat Al-Baqarah 208 tadi saya sampaikan kafah, kafahnya itu dirasakan pada ada 5 hal. 5 hal ini yang paling bisa menjatuhkan agama, bisa mengangkat agama. Yang pertama apa? Kata Abdurrahman radhiyallahu an, Rasulullah bersabda bahwa ada 5 yang harus mempertiga. Kalau 5 itu tidak laksanakan, berarti Islam itu jatuh. Islam itu jatuh, akan roboh. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah bisa syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apakah itu sudah? Kamu sudah syahadat? Sudah. Apa betul? Betul. Tapi kamu belum pas syahadatnya. Karena apa? Kamu mengatakan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tetapi kita ini masih melaksanakan kegiatan di luar itu. Contohnya percaya terhadap kekuatan gaib. Boleh kekuatan gaib, seperti contoh apa yang paling tidak boleh itu? Percaya dukun. Itu kan berarti kita tidak kafah. Berarti kita tidak percaya kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita masih ada benda lain mempunyai kekuatan. Padahal kekuatan adalah yang membuat Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang bisa dikatakan kafah, yang katakan benar, paling kuat, paling besar, dan paling apapun yang terjadi di dunia ini. Karena yang menciptakan alam dan bumi adalah Allah sendiri. Kemudian anak sekalian, yang terlihat anak-anak, yang kita lihat sekarang ini apa? Yang pertama adalah mendirikan sholat. Bagaimana kita sholat? Apakah sholat sudah kafah? Belum. Lihat anak-anak pada waktu sholat duhur itu masih ada yang jawil-jawilan tangan, ada yang belum kafah. Mengapa? Karena sholat itu adalah jiwa raga kita, jiwa kita sudah tertuju pada Allah, seolah kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalian masih bergurau dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kalian belum dikatakan sebagai Islam yang kafah. Karena Islam yang betul adalah sama dengan kata Allah, ada inna dina indalul Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah, hanya Islam. Sebab itu maka sholat kita harus tekuni, kita yakini, kita tekunkan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat dengan baik. Berarti sampai mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Apakah kita sudah zakat? Insya Allah zakat sudah. Tapi apakah zakat itu penting? Ya, penting sekali. Ya, zakat itu adalah harus dilaksanakan setiap tahun. Seperti pada bulan Ramadan kita zakat. Ya, itu kemudian kalau kita punya harta yang lebih, kita zakatkan pada fakir miskin. Berarti kalian semua bisa melaksanakan kegiatan Islam secara kafah, karena sudah melaksanakan rutinitas setiap hari, kita melaksanakan perintah Allah dan menjamin larangan Allah. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji ke rahmatullah, ke Baitullah. Ya, ibadah haji itu bagi orang yang mampu, yang kaya, yang punya uang. Tapi yang tidak punya cukup hanya kita tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita juga sama ikut melaksanakan ibadah haji. Itu yang paling pokok. Kemudian saudara sekalian yang saya cintai, yang terakhir adalah siam Ramadan. Nah, Ramadan itu bagian daripada ajaran agama Islam yang diwajibkan oleh semua umat Islam. Walaupun yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong sing padha iman, sing celok sing iman. Wong Islam akeh tapi belum tentu iman. Karena apa? Karena dia sering mokel, puasanya hanya bergurau dan sebagainya, kemudian maki orang lain, itu puasanya kurang pas, itu mengurangi pahala puasa. Oleh sebab itu ada kelima yang dikatakan oleh Rasulullah, itu ada 5 hal tadi itu. Yang pertama adalah yaitu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, ibadah haji, kemudian zakat, dan yang paling adalah puasa Ramadan.
Itu kalau 5 itu sudah dilaksanakan dengan baik dan betul, insya Allah kula sampai sedaya kabeh, kanca-kanca kabeh, anak-anak semua itu nanti bisa insya Allah nanti surga tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara sekalian yang sangat saya cintai, sedikit saya sampaikan itu sebagai umat Islam yang betul adalah berislam dengan kafah, berarti semua yang diperintahkan Allah dan semua yang dilarang Allah itu kamu harus betul memperhatikan, di sini dilarang, di yang diperintahkan. Ya, kalau dilarang adalah kita tidak boleh melakukan kegiatan seperti kita melanggar tata tertib baik di sekolah maupun di mana saja, itu juga larangan Allah. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk melanggar tata tertib itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan anak semua, rekan-rekan semua atau sahabat-sahabat yang mendengarkan ceramah ini, mudah-mudahan kita berubah menjadi orang-orang yang betul-betul Islam secara kafah, secara benar, dan kita insya Allah pada nantinya kita akan bisa masuk surga, karena dunia adalah merupakan tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Maka kita persiapkan, mudah-mudahan semua rekan-rekan itu dimasukkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah dan kita betul-betul menjadi orang yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rizqatal maut la jannata minaka wa afal inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.